Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang di GBI Rock Makassar Tanjung Pujian. Ibadah akan dimulai sesaat lagi, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah fokus serta tidak terganggu oleh hal apapun. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. So come now, Lord, resurrect us in your power. Fill us afresh and here now. Pour out your spirit again. Pour out your spirit again. There's a stirring, things are moving. There's a hunger, you're restoring. We are counting on your spirit. Send your rushing wind again. Oh, you said to believe the power that clothed me. You said the flame again. So come now, Lord, resurrect us in your power. Fill us afresh and here now. Pour out your spirit.
Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih, soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amin. Datang pada Tuhan. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Mari pagi ini kita akan datang dengan segala kerinduan kita. Kita naikkan syukur kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Allah kita. Karena di dalam hadiratnya kita dikuatkan. Di dalam hadiratnya kita disembuhkan. Amen. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu Yesus.
kami mau menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tidak bala-bala mama, tidak bala-bala mama. Oh, sembah bagimu, sembah hanya bagimu, Yesus. Engkau layak, layak terima pujian, layak, layak terima sembah kami. Kau Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Lama-lama siga namanya lama takara lala baba 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 ida maya lala lamo sinama lala lame alamo ribia sereda ida bala 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 di perkasa ajaib mulia besar Engkau Yesus. Oh, Engkau kekuatan kami, Engkau penghibur kami, Yesus Tuhan, Allah kami, Allah kami, Yesus. Ura bala 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 basan tidak lama, tidak bala 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 takkan apa ya rabo takkan lama, iya la 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 baba basa tata tata. Sembah hanya bagimu Tuhan. Kami naikkan pujian kami, pengagungan kami, sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Besar namamu Tuhan. Hirabatakan nama Herabase. Haleluya, 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 haleluya. Tempat yang maha tinggi, ya Allah baba 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 baba. Jadi dia da 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 da. Kuri bala bala baste. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mau masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan. Alabayala bala bala basanta kala baba. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Yes, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin, kami percaya Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu
Yesusku, Yesus, amin. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hati, amin, ku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat saja katakan ku yakin. Ku yakin. Sekali lagi. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan
terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendirilah yang akan menginjak-injak lawan kita. Sebagaimana tercatat dalam kitab Wahyu, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membaras di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan dia berfirman, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Yang siap meninggikan nama Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Mari dengan penuh sukacita kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggikan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Solat dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Dia tak akan membiarkan kakiku goyah, karena Dia akan menyertai kita. Amin. Kau tak biarkan pencobaan, yes Tuhan, melebihi dari kekuatanku. Iman berikanku penguatan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorak-sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lagi katakan, tinggikan Dia, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Solat dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan.
Haleluya. Kami mau terbang bersamamu Yesus. Amin. Yeah. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kasih-Ku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia buat Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami tahu pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Yes. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, amen. Dan Kau dekat, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yes, yes. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat saja tanpa musik, mari memuji Tuhan. Besar. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin. Mari sekali lagi. Sungguh besar Terima kasih Tuhan. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Labasyara, labasyara, labasyara. Syaka pada kora labasyara. Ora laba syaka pada kara labasyara. Ora syaka basyara. Ora pada kara labasyara, basyara. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Huruf mematikan tetapi Roh Kudus menghidupkan setiap kata-kata. Boleh membangun, boleh menasehati, boleh membawa kami bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa juga untuk mereka yang keluar kota. Ada hal-hal yang lain, Tuhan, kasih karunia-Mu menolong kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa saya dapat WA dari beberapa teman, banyak yang kurang sehat dan ada yang keluar kota. Bung Franklin izin, koordinator ibadahnya juga, Ibu Yunita juga izin. Ya rupanya memang kalau Sabtu ke Minggu libur itu biasanya mereka sekalian begitu ya, pergi ke kota. Tapi percaya semua karena kemurahan Tuhan,
kita ada di tempat ini. Ada amin? Saudara, saya akan menyambung tentang ramuan urapan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa memiliki keberanian. Saudara. Berani untuk bertindak dengan iman. Berani mendoakan orang sakit. Berani menyatakan kebenaran. Karena keberanian itu hanya dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kalau kita perhatikan, jemaat mula-mula, mereka ketakutan, saudara. Waktu Yesus disalib, Yesus mati. Pada waktu Yesus mati, dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Mereka ketakutan, tinggal di loteng Yerusalem. Pintunya dikunci rapat-rapat. Mereka takut diintimidasi, ditakut-takuti, mau dibunuh, mau dianiaya. Mereka ketakutan. Tetapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun, melawat, menjangkau, diberikan keberanian untuk bersaksi, untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, ternyata urapan Roh Kudus inilah yang membuat kita bisa. Karena sekarang ini zamannya Roh Kudus. Saudara. Allah Bapa itu bertindak pada waktu perjanjian lama. Berkali-kali melalui malaikatnya menyatakan diri, melalui nabi-nabinya Tuhan berbicara. Di dalam perjanjian lama, belum menyatakan diri Kristus Yesus, anaknya. Dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan dirinya. Anaknya menyatakan dirinya. Supaya kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Halo, masih bangun? Shalom, amin. Nah saudaraku, dalam kehidupan ini hanya satu kuasa Roh Kudus. Karena zaman sekarang itu semua dari Roh Kudus. Saya membaca kitab Kejadian tentang penciptaan, itu pun dari Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Maka Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Lalu darat dipisahkan dari air. Maka hal itu terjadi. Baik semua ciptaan Tuhan. Semua karya Roh Kudus. Kita terima Tuhan pun itu dari Roh Kudus. Saudara. Mungkin Josia bisa bantu bahwa di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Di situ coba. Semua itu Roh Kudus, saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Saudara percaya Yesus itu karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gereja tidak bisa lahir. Roh Kudus yang melahirkan iman. Roh Kudus yang membimbing gerejanya. Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Karena Roh Kudus, maka kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Karena Roh Kristus ada pada kita. Makanya mari kita kejarlah. Hormati Roh Kudus. Karena Roh Kudus pribadi Allah kita. Kita hormati dia. Kita cari wajahnya. Nah, dalam ramuan Roh Kudus, saudara, urapan roh dalam pengurapan, Roh Kudus bergerak dalam pengurapan. Ketika Roh Kudus bergerak di dalam pengurapan, ditulis di dalam 1 Korintus 14. Barang siapa yang berbicara dalam bahasa roh, membangun dirinya, membangun. Makanya roh membantu kita.
dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kita tidak bisa berdoa. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Roh Kudus membangkitkan doa. Oh, haleluya. Kadang-kadang persoalan, masalah begitu banyak, kita bingung mau berdoa apa. Bahasa roh. Roh Kudus berdoa pada kita. Keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini jelas. Mari, yang belum dipenuhi Roh Kudus, belum bahasa roh, terus minta Roh Kudus untuk memenuhi. Supaya kita bisa berbicara dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Karena dari roh membangun ini. Yang membangkitkan keberanian di dalam tantangan akhir zaman ini. Ya, ini baru-baru saya dikejutkan dengan kejadian-kejadian yang sangat memilukan maksudnya. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, sangat memprihatinkan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan hidup dalam dosa, hidup dengan suaminya orang, masih melayani. Pukulan, saudara. Supaya kita tahu bahwa hanya Roh Kudus terus berpaut. Waktu saya dikasih info itu, Tuhan bicara ke saya. Kamu juga harus jaga hidupmu. Tidak ada yang kebal dosa. Tidak ada yang kebal dosa. Kalau tidak menjaga hidup kita. Hati-hati. Hamba Tuhan yang terkenal pun jatuh. Daud bagaimana jatuh dengan Bathsheba? Karena tidak menjaga. Saya makin takut, saudara. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Saya mengandalkan hanya Roh Kudus. Roh Kudus, tolong. Jagai aku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Nah, di dalam ramuan untuk urapan Roh Kudus, itu ada 5. Yang pertama mur. Mur ini bicara tentang penundukan diri. Dikeluarkan dari keangkuhannya, dari kesombongannya. Menjadi orang yang lemah lembut. Kayu manis, yang kedua kayu manis. Kayu manis, tebu. Kayu manis yang berdiri tegak. Sekalipun, walaupun itu tetap berdiri. Bukan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan paling tidak suka kalau kita mengandalkan manusia. Alkitab menulis, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, tebu. Ya, ini Galamus. Galamus ini bicara kerendahan hati. Kerendahan hati awal daripada pengangkatan. Roh Kudus itu akan mengalir kepada orang yang rendah hati. Karena kalau dia meninggi, Roh Kudus tidak bisa ngalir. Maka Roh Kudus digambarkan itu minyak. Dari kepala Harun sampai ke janggut, sampai ke jubahnya turun. Oh, luar biasa itu. Kalau kita hayati, kita akan terima ini. Suatu urapan khusus. Karena Tuhan berkata, aku menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, saya akan sambung tinggal 2 poin. Yaitu tentang kayu. Poin yang keempat. Langsung kita pindah ke keempat. Karena itu sudah dikhotbahkan 2 kali ya. Poin 1 sampai 3 sudah dijelaskan
Nah, tinggal masuk ke poin keempat. Ya ini, campuran yang keempat itu cena. Ya, cena ini berfungsi membersihkan hati. Membersihkan hati. Ya, jadi membersihkan batin kita, dengan kata lain, kalau kita membutuhkan urapan, kita harus membersihkan batin kita oleh kuasa darah Kristus. Jadi Roh Kudus tidak bisa bergerak tanpa pengorbanan Kristus. Kristus mati karena dosa kita, supaya kita berkuasa Roh Kudus atas kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, itulah sebabnya. Jadi cena ini gambaran membersihkan hati. Nah, saya tertarik sekali dengan Mazmur pasal 19 ayat 12. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kadang-kadang ada dosa-dosa yang tidak kita sadari. Daud berdoanya begitu, Tuhan, tolonglah aku. Karena aku sadar bahwa ada sesuatu yang tidak kusadari. Tapi ternyata dosa, saudara. Ada sisi kegelapan di dalam hati. Merasa benar, ternyata tidak benar hidupnya. Merasa lebih, ternyata menjadi congkak di hadapan Tuhan. Jadi membersihkan ini, ya membersihkan hati, membersihkan kesadaran-kesadaran. Jadi mari belajar terus. Kalau ada apa-apa itu introspeksi ke dalam. Saya ya, ini peristiwa lama sekali. Bagaimana mobil saya, bensinnya habis, malaikat Tuhan yang isi. Itu sampai sekarang saya, bagaimana Tuhan memperhatikan. Nah, pada waktu itulah Tuhan berbicara ke saya. Benyamin, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Karena Roh Kudus menyertai kamu. Roh Kudus menyertai kamu, kamu harus betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Jangan ada dosa kekafiran masuk. Jangan ada dosa kekafiran. Kemarin minggu lalu saya juga singgung bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi iblis itu caranya gini, mencuri dulu, kekudusannya dicuri. Mulai kalau sudah dicuri kekudusannya, kompromi dengan dosa. Mulai ada dosa, iblis berkuasa atas dosa. Bikin masalah, bikin penyakit, dan lain-lain sebagainya. Bahkan iblis berusaha untuk segera membunuh. Supaya manusia kalau sudah mati, tidak punya kesempatan untuk memperbaiki di hadapan Tuhan. Selama masih hidup, kita harus memperbaikinya. Nah, jadi disitulah kekudusan. Jadi kekudusan hati dari pikiran dan suara-suara negatif. Nah, iblis nyerang melalui pikiran kita. Suara-suara negatif. Oh si A, begini. Ya, hati-hati. Kita harus bersih. Jangan menghakimi. Membersihkan ruang makan selera kita. Apa itu membersihkan ruang makan selera kita? Hobi-hobi kita. Selera kita. Bukan selera makan maksudnya. Tapi selera kesenangan kita. Ya, kalau kita dikoreksi oleh Roh Kudus. Ada misalkan seleranya apa? Gosip. Kalau ngomongin orang, waduh seperti sedap-sedapan. Kalau menghakimi, waduh ngomongnya makin semangat.
atau lain-lain lah. Tentang Roh Kudus. Waktu menerangi hati kita. Kita belajar di sini. Haruslah engkau kudus sebab Bapamu kudus. Jadi membersihkan ruang bermain kita, hiburan kita. Ini saya Tuhan lagi bicara ke saya juga. Kita tanpa sadar ya, pegang gadget. Bahkan lagi di ibadah pun bisa main gadget. Lihat-lihat WA, lihat-lihat ini. Tapi di sini tidak ada, saya lihat semua memperhatikan. Nah saudaraku, ada hal-hal. Ini hobi. Hobi lihat TikTok. Lihat TikTok itu tidak pernah habis. Satu kali saya lihat TikTok ya. Pertama saya lihat TikTok yang lucu-lucu. Anjing-anjing pinter. Ya, waduh bisa milih diputar-putar. Dia pilih, bener. Diputar-putar lagi, bener. Anjing pinter ya, boleh kita kata-kata. Lucu-lucu. Selesai itu ada muncul lagi. Selesai itu ada muncul lagi. Tanpa disadari 1 jam waktunya hanya lihat TikTok, saudara. Hanya lihat TikTok itu. Tanpa disadari mengikat. Membuat kita jadi kehilangan waktu dengan Tuhan. Tanpa disadari. Makanya seperti itulah hobi. Hal-hal yang kita untuk siap dibersihkan supaya kita dinyatakan kebenaran Tuhan ada pada kita. Kita harus rela dibersihkan. Ya. Tadi memurnikan, mulai bersih. Di situ dikatakan hidup kita ini harus dibersihkan seperti orang memurnikan perak. Memurnikan emas, dipanasi, dibakar, tidak mengenakan. Waktu kita hadapi masalah kayaknya dipanasi dengan persoalan. Mau marah, macam-macam. Disitulah kemurnian hati kita mulai diuji. Ya sama Pak Jonathan, saya ngomong sama Pak Jo waktu ada masalah dalam gereja. Terus saya bilang, mungkin ada hal-hal sikap saya Bang Jo yang kurang bijaksana. Bang Jo cuma ngomong gini, tidak semua itu lagi diuji seperti emas supaya tahu siapa kita yang sebenarnya. Persoalan terjadi supaya menunjukkan kita ini model apa. Siapa kita? Sikap kita ditunjukkan dong. Seperti Daud, sadarkanlah aku hal-hal yang tidak kusadari. Jadi persoalan ini sedang memurnikan, membersihkan sikap hati kita. Apakah kita tetap berani, percaya penuh akan kekuatan Tuhan. Saul gagal di sini. Ketika Saul menghadapi masalah yang besar, tentara, musuh orang Filistin menyerang bangsa Israel. Dia bukan cari Tuhan, bukan bertobat, cari dukun, cari peramal, pemanggil arwah. Sungguh sangat bertentangan. Akhir hidup Saul dibuang, dia matinya bunuh diri. Waktu diuji, bukan berbalik, tambah menjauh. Waktu dipres, bukannya sadari, malah berontak melawan Tuhan. Bayangkan, 40 tahun Tuhan nunggu Saul bertobat. Saul gagal, gak bertobat. Akhir hidup Saul, matinya bunuh diri. Karena dalam medan pertempuran dia kena panah yang sangat parah. Lalu dia menyuruh ajudannya yang membawa pedang. Bunuh saya. Segan, dia tidak berani membunuh Raja Saul. Akhirnya Saul menikam, menjatuhkan dirinya ke pedang. Matilah Saul. Saya lihat, kalau kita tidak nyadari, sedang dimurnikan,
sedang dibersihkan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan lagi singkirkan hal-hal yang merintangi karya Roh Kudus. Bukan mau dekat, malah berontak. Akhir hidupnya menyesal, tetapi sudah terlambat, saudara. Nah, saudaraku, jadi dari pikiran suara negatif, hal-hal yang lain. Jadi membersihkan hati ini di dalam Maliaki 3, ya, Maliaki 3 ayat 2 sampai 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Pemurni. Masuk ke dapur api, dibersihkan, tidak enak, disikat dengan sabun. Seperti itu orang penatu. Dibersihkan, tidak enak. Karena apa? Supaya Roh Kudus bisa berkarya. Proses harus berjalan. Proses kehidupan. Makin lari bangsa Israel. Bangsa Israel kan waktu keluar dari Mesir, 40 tahun itu diputar-putar di padang gurun. Kenapa Tuhan memutar dia 40 tahun? Saya itu kenapa 40 ya? Saul 40 tahun ditunggu. Bangsa Israel 40 tahun. Terlalu sabar Tuhan 40 tahun. Sehingga kita kadang-kadang umurku baru 25 misalkan. Umurku baru 30. Masih 10 tahun lagi Tuhan sabar sama saya. Kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi pertobatannya nanti. Akhirnya 40 tahun bangsa Israel dibinasakan di padang gurun. Kecuali Yosua dengan Kaleb yang masuk ke negeri perjanjian. Semua dilenyapkan. 40 tahun diputar. Tujuannya apa? Membersihkan bangsa Israel. Supaya kembali hidup dalam kebenarannya. Jadi itulah sebabnya. Jadi seperti emas inilah. Lalu dikatakan. Mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya, datang dengan sikap bersedia dibersihkan dari hati dan memohon pengampunan kepadanya daripada kesesatan. Ini loh sikap. Seringkali ya itu kalau firman Tuhan tuh bicara kuas, tak. Terus kita mengalihkan perhatian. Ada ini, ada ngajak ngobong temannya. Pokoknya tidak mau dengar kebenaran. Padahal Tuhan itu lihat loh. Proses kehidupan itu lagi dihajar. Mau nggak dipakai Tuhan? Nggak mau. Itu adalah pilihan. Masalahnya kita diciptakan oleh Tuhan itu adalah punya kehendak bebas. Milih mau-maunya kita. Tapi pilihlah berkat Tuhan. Poin yang terakhir. Jadi di sini dengan sedia sadar akan ketidakbenaran hidup. Hanya Yesus yang benar. Ini juga penting. Bahwa kita harus sadar dalam diri kita tidak ada kebenaran kecuali Tuhan. Saya ingatkan kembali bagaimana Elia. Waktu Elia habis mengadakan mujizat. 3,5 tahun tidak turun hujan, lalu Elia berdoa supaya turun hujan. Bertanding dengan dewa-dewa Baal. Allah yang hidup yang mendatangkan api.
Habis KKR besar Elia menurunkan api membakar. Lalu imam-imam nabi-nabi palsu itu semua dibantai, dibunuh. Dia hanya diancam oleh Isabel. Dia lari ketakutan dan mau mati. Dia ngomong begini, cukuplah Tuhan, ambil nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nabi-nabi yang lain. Itu Tuhan tuh nunggunya gitu. Sampai kita berkata, Tuhan, aku sadar, aku tidak lebih suci dari Renaldo. Aku tidak lebih baik dari Pak Robi. Aku tidak lebih baik dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Semua ini karena Tuhan. Karena Roh Kudus. Elia sampai berkata, itulah yang membuat Elia akhirnya diangkat, rapture. Perkenanan Tuhan ada di nabi ini. Karena nabi ini sadar, dia tidak ada apa-apanya kecuali Tuhan. Siap dibersihkan, siap dimurnikan. Seperti pemurni emas, mau tidak mau dimurnikan. Haleluya. Pak Arif siap dimurnikan. Pak Arif sudah diproses panjang. Karena dulu sama-sama di Betani dia. Dulu Pak Arif yang main bass itu. Proses panjang. Diproses, dihabisin. Sampai berkata, aku berserah. Ketika penyerahan itulah Tuhan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang terakhir adalah minyak urapan, minyak zaitun, saudara. Mari kita lihat di sini, di poin yang kelima. Minyak zaitun. Ini minyak, ini lambang Roh Kudus. Ya. Jadi peranan Roh Kudus digambarkan minyak zaitun. Nanti kita akan berdoa khusus minta pengurapan minyak Roh Kudus. Kalau Tuhan izinkan di Agustus minggu pertama, saya akan berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus urapan Tuhan turun. Melawat jemaat, mengokohkan, menguatkan hati. Menjadi pemberani di hadapan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus, ya Roh Kudus yang mewakili dan berbicara tentang Roh Kudus, hidup kita diisi oleh Roh Kudus. Jadi minyak zaitun untuk memasuki, memberi makanan rohani yang menguatkan tubuh jiwa. Bahkan minyak zaitun menyembuhkan luka-luka. Kalau kita terima urapan Roh Kudus, roh kita diberi makan. Makanya waktu kita menyembah, itu sebetulnya kita lagi membangkitkan iman, memberi makanan rohani bagi iman kita. Roh kita, manusia roh kita lagi dibangun, dikuatkan, diperbarui. Ya, supaya kita menjadi dapat terus melawan si jahat. Ya. Haleluya. Mazmur 92 ayat 9 sampai 11. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Sungguh, kalau orang diurapi, itu jangan dilawan. Daud tahu persis. Daud tidak berani mengorek orang yang diurapi. Karena ketika Roh Kudus ada pada kita, saudara. Oh, jangan saudara. Kalau dikorek, yang ngorek yang habis. Saya lihat ya, ada satu hamba Tuhan yang diurapi. Terus ada pelayan Tuhan, ya sama-sama diurapi. Satunya gembala, satunya anak Tuhan. Rupanya pelayan Tuhan ini tidak terima dengan gembalanya. Telepon, maki-maki. Wah, keras sekali.
hamba Tuhan itu cuma ngomong, jangan begitu. Ini peristiwa udah lama ini. Ada 20 tahun yang lalu. Ini pendetanya orang Jawa. Jangan begitu toh. Seketika itu, waktu dia marah-marah, marah besar. Rupanya ini marah, jantungnya bergerak lebih keras lagi. Denyutnya lebih keras lagi. Akhirnya dia jantungnya sudah kena. Dilarikan rumah sakit, tidak ada. Kadang-kadang kita ini ya harus menjaga urapan Roh Kudus. Jangan sentuh. Daud berapa kali punya kesempatan membunuh Saul? 2 kali dia bisa membunuh Saul. Saul sudah di tangannya dia waktu dia masuk di gua sembunyi. Saul masuk mau buang air besar, buang hajat di gua. Tentaranya Daud sudah siap, kutikam dia. Daud berkata, jangan menjamah orang yang diurapi. Daud dengan gemetar, jubahnya Saul dipotong sedikit. Begitu Saul keluar dari gua, Daud tampil. Ayahku, papaku, lihat, aku selalu mengasihi kamu. Kalau aku berniat busuk, engkau sudah mati. Lihat, ujung jubahmu ternyata sudah terpotong. 2 kali. Yang kedua, kandilnya diambil. Karena Daud tahu, jangan menjamah. Tuhan yang akan menyelesaikan Saul. Saul diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Dan Daud diangkat jadi raja. Daud orang yang berkenan. Minta terus urapan. Saya lagi mengejar urapan. Minta kembali roh dari Tuhan. Kenapa? Kalau bukan Tuhan, sia-sia membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang bergerak di dalam kita, sia-sia kita membangun. Ditulis juga ya, sia-sia membangun kota kalau Tuhan tidak ikut membangun. Tuhan nomor 1. Dari pertama pembukaan gereja ini, itu di Zoom, saya masih ingat. Visinya cuma 1, mengimpartasikan Kristus kepada semua orang. Untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Itu yang kita harapkan. Saya diurapi, saudara. Tapi jangan tinggal dalam urapan yang lama. Ini kesaksian daripada hamba Tuhan yang bernama Morris Rulo. Ngomong gini, jangan hidup dalam urapan yang lama. Karena kalau urapan yang lama, itu yang datang lalat. Iblis. Engkau harus hidup dalam urapan baru. Yang terus hari-harimu diperbarui. Dengan minyak baru, urapan baru. Kalau itu, mari kita kejar bersama. Berdoa, kalau perlu berpuasa. Saya lagi program puasa. Karena tidak ada pilihan bagi saya. Kecuali Tuhan. Berdoa puasa. Hari-hariku, saya percaya. Saya akan melihat. Karena iman muncul. Dan Tuhan akan buat mujizat. Saudara percaya. Carilah. Kejarlah Tuhan. Selagi ada, relakanlah dirimu dibersihkan. Dibersihkan, diproses untuk kemuliaannya. Sehingga engkau menjadi orang yang punya keberanian karena iman, karena Kristus Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Mintalah urapan baru. Masya. Urapi kami Tuhan. Dengan urapan baru. Dengan urapan baru. Dengan minyak-Mu yang kudus.
Alabasharabasik. Haleluya, haleluya. Urabashaka, shalom. Jesus. Uralabasharabasik. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kemuliaan-Mu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku Mari kita bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Ola basyara. Semua sudah dapat roti anggur. Kalau ada yang belum bisa angkat tangan, nanti bisa dibantu. Semua sudah dapat? Ya. Ini memang perjamuan ini kita tidak beli, saudara. Ada jemaat khusus punya beban untuk ngirimin perjamuan ini, saudara. Saya tidak biasa itu tadi lihat ayat-ayat, ini ada ayat-ayatnya. Tadi saya waktu buka, kok saya dapat ayat. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 20. Masing-masing saudara bisa lihat di situ. Saya tidak biasa, saya juga kurang. Tapi kali ini tiba-tiba saya melihat. Saudara, tidak ada yang ditolak Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ada amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Ia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan korbanku. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan, lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya. Minumlah. Dan setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat akan daku. Sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan yang tidak menolak kami. Yang tidak menjauh dari doa-doa kami. Terpujilah namamu. Engkau telah mendengar seruan doa kami. Diberkatilah umatmu ya Tuhan. Diberkatilah umatmu yang menanti-nantikan Engkau. Ya Tuhan punyamulah. Punyamulah Tuhan. Oh haleluya. Syara maralamu, haleluya. Oh, rabaralaba yaralama, Jesus. Terima kasih Yesus. Pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan baru. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang berserta kami. Urapan-Mu yang baru turun ada pada kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Lama ya ramar. Ya lama syarabu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat kesehatan, buat kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, supaya tidak lupa saya umumkan dulu bahwa parkir mobil, saudara, di hotel itu disediakan gratis parkir. Jadi mobil saudara yang belum terdaftar bisa menghubungi Pak Joseph, ya. Segera daftarkan dan infokan teman-teman kita yang lain. Kedua, Bapak Ibu kalau mau, kadang itu kan lift di hotel itu kan kalau ada acara kita naiknya susah. Kita di mall saja, parkir di Pipo di sana, langsung masuk ada Tanah Merah, Starbucks, kita belok kiri saja. Itu sudah ada lift. Langsung tekan lift lantai 5, sampailah di tempat ini. Kalau saudara anu bisa pulang nanti uji coba, lihat, turun, pulang lewat di situ. Lebih cepat, lebih praktis saudara, karena hari Minggu, beberapa minggu yang lalu, minggu ini kurang ya. Tapi minggu-minggu yang lalu, banyak kan liftnya grounded ya, nunggu lama. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan. Dan terima kasih, puji Tuhan teman-teman sudah memberkati kami. Kami sedang renovasi rumah. Ada yang kirim semen, bat besi, kirim dana dan sebagainya, terima kasih. Dan yang lebih mengejutkan saya adalah
BPJS saya ada yang handle. Saya tidak tahu siapa itu yang menghandle. Jadi BPJS saya itu, saya, istri saya, sama Josia itu ada yang bayarin terus, saudara. Tapi dicari-cari tidak tahu siapa yang bayari. Saya tahu semua karena Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Tentunya luar biasa bukan? Tentu saja Kak Dika, sebab bila Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Kembali lagi bersama saya Russell Dan saya Dika dalam MTP News. Hadirilah ibadah raya setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi di Hotel The Rindra. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas kerajaan setiap hari Kamis. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi koordinator KK masing-masing. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan, dapat memberikan pada amplop yang tersedia di depan atau melalui scan QR Code berikut ini. Kita bulan ini adalah Boldness for the King, atau yang berarti keberanian untuk Sang Raja. Kita harus berani untuk apa sih Kak Dika? Kita harus berani memberitakan kebenaran Injil Kerajaan, sekalipun kita mendapatkan intimidasi atau harus menderita karena Injil Kerajaan tersebut. Bahkan Paulus pun meminta untuk terus didoakan dalam Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan penuh keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita saling mendukung dalam doa, supaya kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Demikian MTP News, selamat memberitakan Injil Kerajaan dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati pagi ini. Saya ingin menyambut mungkin ada yang baru pertama kali hadir pagi ini. Silakan angkat tangan. Oh, ada puji Tuhan di belakang. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah kita pagi ini. Kita akan berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita akan naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Amin. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, oh, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Kalau kami kurang setia, Kau tetap setia. Kau tetap menolong kami, Kau tetap menyertai kami. Kami bersyukur dan Kau tetap memberkati kami. Terima kasih. Hari ini ada penyerahan anak, Saudara Yudi bersama istri. Pak Yudi dengan Bu Citra, silakan maju ke depan. Besar setiamu Tuhan. Ola basyar, syaka basyara lama. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tangan saudara arahkan anak ini. Orlando Graciano Sute. Sejak dari kandungan, Kau telah mendengar pujian penyembahan Tuhan. Roh Tuhan ada padamu. Hari ini, karena iman kedua orang tuamu, Ronaldo, engkau diserahkan kepada Kristus. Mulai hari ini engkau menjadi milik Kristus. Kemuliaan Kristus memenuhi engkau. Sesungguhnya tembok berapi memagari hidupmu. Dan sesungguhnya tangan Tuhan ada padamu. Tuhan akan terus menolong engkau. Dan Tuhan akan memberi kecerdasan, hikmat surga ada padamu. Yang melampaui akal pikiran manusia. Dan lihatlah, keselamatan demi keselamatan. Dan kau akan menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Setelah kau dewasa, kau akan menjadi kepujian Tuhan. Menjadi terang. Supaya orang melihat Kristus dalam kehidupanmu. Dan terimalah sekarang Roh Kudus turun ke atas kamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Api kemuliaan Tuhan ada padamu. Kuasa ilahinya menuntun langkahmu. Sehingga pertumbuhan tubuhmu, jiwamu semua dikuasai Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Berkati Ibu Citra. Beri hikmat untuk memimpin. Untuk mengajar anak ini. Kepada jalan kebenaran. Juga kepada Yudi, hikmat Tuhan ada padamu.
Percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Bukan dari timur, bukan dari barat. Pengangkatan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat engkau. Dan Tuhan terus akan membimbingmu. Sehingga engkau akan melihat mujizat demi mujizat dalam rumahmu. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau saudara. Tuhan tetap melindungi engkau. Tetap menjagai engkau. Bahkan tembok berapi memagari hidupmu. Sesungguhnya malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu. Siap berperang ganti engkau. Diberkati buah kandunganmu. Supaya anak-anak yang kau lahirkan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Menjadi orang-orang yang terhormat. Yang membawa keharuman Kristus. Diberkatilah kesehatanmu, usahamu, pekerjaanmu. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena Tuhan ada padamu. Segala berkat ini turun atas engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.